Dan saat ini kita akan membahas topik tentang bagaimana menanamkan pola hidup sehat kepada anak. Ini merupakan satu topik yang sangat penting agar supaya kualitas hidup anak itu secara jangka panjang juga akan menjadi lebih baik. Tapi tidak hanya sampai di situ ya Bu Helena, karena kan pola hidup sehat ini luas ya. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kami senang sekali boleh berjumpa dengan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, untuk mendidik anak-anak kita menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas topik tentang bagaimana menanamkan pola hidup sehat kepada anak. Ini merupakan satu topik yang sangat penting agar supaya kualitas hidup anak itu secara jangka panjang juga akan menjadi lebih baik. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina. Halo Ibu Jelly. Halo Ibu Valentina. Apa kabar Bu Jelly? Puji Tuhan, bersemangat. Karena pola hidup sehat. Iya, karena pola hidup sehat, kita harus semangat. Iya ya, sebagai mama harus jadi contoh buat anak-anak ya Bu Jelly. Iya, betul sekali. Dalam menyiapkan makanan dan lain sebagainya, agar supaya segala nutrisi dia terpenuhi dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan menjadi topik kita pada kali ini, Bu Helena. Jadi kan kalau kita dari dulu ya, waktu dari saya masih kecil itu selalu 4 sehat 5 sempurna. Iya ya, sampai sekarang kayaknya masih tertanam di pikiran banyak orang ya. Jadi kita harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna supaya katanya bisa hidup sehat. Nah ini seperti apa gini kira-kira tanggapannya? Iya, terkata sekarang Kementerian Kesehatan kita sudah merubah ya, walaupun sih sebetulnya ada juga yang masih tetap digunakan, tapi ada juga beberapa yang ada revisi gitu. Jadi kalau dulu kan wajib ada susu, sekarang nggak harus ya. Jadi pelengkap aja. Isi piringku ya namanya ya Bu Jelly ya. Isi piringku, mungkin kalau bisa ditayangkan lebih bagus tuh isi piringku, sehingga kita bisa lihat takaran yang dianjurkan oleh pemerintah kita tuh bagus banget. Kayaknya saya jadi ingat tulisan di Alkitab ya. Di Alkitab tuh bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita makan makanan yang dari biji-bijian, kacang-kacangan. Di Kejadian 1 ayat 29 ya. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Nah kan itu kan sayuran juga kan sebenarnya kan dari biji-bijian juga, buah-buahan juga seperti itu, buah yang punya biji pasti ya, ya kan. Nah jadi kalau satu piring itu ternyata Bu Jelly, kita perlu ingat nih, jangan sampai anak-anak kita terbiasa makanan junk food, ya kan, hanya makanan pokok seperti nasi, kentang, mie gitu, lalu sama protein aja, ya kan, seperti ya ayam goreng, pakai kulitnya lagi. Nah kalau Kemenkes bilang jangan daging ayam jangan pakai kulitnya gitu. Jadi isi piringku tuh sepertiga dari piring itu makanan pokok. Jadi kalau 150 gram nasi gitu kan, 3 tangkup sendok buat nasinya. Nah sebanyak itulah sayurnya. Jadi kalau sayur harus sama banyak ya, sama banyaknya dengan makanan pokoknya. Jadi kalau nasinya segempul begini, setangkup begini, berarti sayurnya juga segini. Kadang-kadang kalau saya lihat anak-anak tuh, waduh, nasinya segini tapi sayur sedikit sekali. Udah dong, 1 wortel aja gitu. Saya suka lihat murid-murid saya gitu. Nah jadi satu bagian atau sepertiga piring itu harus makanan pokok, Bapak Ibu di rumah, dan sepertiga piring juga adalah sayur. Nanti 1/6-nya itu baru lauk pauk. Gitu, 1/6-nya itu buat proteinnya di situ, lauk pauk. Kemudian 1/6-nya lagi buah-buahan, ya kan? Jadi buah-buahan juga nggak usah harus banyak-banyak banget kok, karena kan buah-buahan juga nanti bisa kita minum sebelumnya, ya kan? Kita bisa makan buah-buahan mungkin dari jarak makan pagi atau makan siang dan seterusnya. Lah ya. Kalau mau camilan buah aja. Iya, buah aja, biar sehat. Betul. Dan isi piringku yang dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan kita juga menyarankan kita wajib minum 8 gelas air. Nah, tadi kalau kita sudah makan lauk pauknya itu 1/6 itu, kita mungkin nggak ada, kita ganti susu nggak apa-apa. Tapi kalau disarankan jangan udah lauk juga, susu juga, waduh.
Jadinya nanti high Berlebih. protein ya. Oke, hari ini kayaknya itu bukan bidang saya deh, Bu Cherry. Yang kita harapkan mungkin saat ini untuk dibicarakan adalah gimana ya caranya untuk melatih anak-anak ya. Iya, karena ternyata nih Bu Helena, menurut yang ya kita baca lah ya Bu Helena ya, itu ternyata anak itu kan kalau dilihat dari kasus-kasus sekarang banyak nih ibu-ibu muda yang bilang, anak saya nih picky eater banget gitu loh. Gak mau makan apa-apa. Gak mau makan apa-apa. Kalau dikasih yang manis dia mau, dikasih coklat dia mau nih Bu Helena. Tapi giliran dikasih buah sayur langsung gerakan tutup mulut. Junk food mau. Giliran dikasih kayak buah sayur, kok gerakan tutup mulut nih, gak mau nih. Nah, apa yang salah nih? GTM gitu. Ternyata itu penting justru dari kecil ya Bu Helena ya. Bahkan dari masih di kandungan katanya. Betul dia sekali. sudah bisa merasakan apa yang mamanya makan gitu. Sebenarnya ya kalau saya telusuri ada satu tulisan dari Ibu Ellen G. White ya. Dia seorang pemerhati pendidikan dan juga banyak memberikan inspirasi dalam kesehatan ya. Dia selalu mengatakan bahwa sebenarnya ini kalau mau anak-anak kita tumbuh dengan baik, punya pola makan yang baik, itu sebenarnya dimulai pendidikannya dari sejak di kandungan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi hamil, suka menolak makanan tertentu yang sehat tuh, nggak mau itu, nggak mau ini, maunya makannya nasi aja sama garam, karena saya muntah nih gitu. Wah kalau itu diturutin, ya udah nanti pas lahir anaknya juga bisa kurang lebih sama, juga akan pilih-pilih makanan gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa bertarak untuk mengatakan bahwa saya tahu saya sedang tidak nafsu makan, tapi saya tahu ini penting buat anak saya harus makan gitu. Misalnya putih telur gitu kan, buah, sayur gitu. Jadi saya ingat banget tuh Bu Jelly, anak-anak saya doyan sekali makanan yang dulu sering saya makan pada saat saya hamil. Dulu saya suka banget kan sayur sawi ya. Jadi anak kebawa sampai sekarang ya? Iya, gitu. Cuman durian nggak mau, karena dulu saya nggak makan durian. Jadi berarti anaknya nggak suka durian sekarang ya Bu? Iya, nggak mau makan durian. Jadi saya jadi ingat dari sebuah penelitian bahwa ketika anak sedang dalam kandungan ada kan cairan amniotik di mana itu ada di sekitar janin. Jadi dia kan amniotik itu cairan itu kan sebenarnya berasal dari makanan yang kita konsumsi. Iya, kita konsumsi juga. Selain air juga makanan kita konsumsi. Ada rasanya artinya ya. Jadi kalau aroma durian, ya ada aroma durian juga di situ. Kalau ada aroma buah-buahan yang lain, itu akan dikenal oleh anak-anak. Jadi ketika dalam rahim, ibu sudah mendidik anak kita untuk makan makanan yang sehat, memilih makanan yang bergizi, maka itu adalah jadi pendidikan buat anak-anak kita pada saat keluar nanti. Justru dia akan mengingat rasa mula-mula itu seperti apa ya di dalam rahim. Cuman sekarang gimana kalau telanjur gitu ya kan? Nah itu dia Bu Helena, ini harus kita bahas nih Bu Helena. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang menanamkan pola hidup sehat pada anak. Nah ini Bu Helena melanjutkan tadi ya diskusi kita. Kalau seandainya sudah terlanjur nih, wah saya baru tahu karena nonton episode kali ini ternyata harusnya dari hamil. Dan sudah terlanjur nih Bu Helena. Contoh kita sudah makan yang tidak sehat, tidak bertarak lah ya. Sudah lahir anaknya. Bukan cuma sampai di situ Bu Helena. Mungkin kita daripada dia nggak makan, kita aja kasih coklat. Dia suka biskuit, kita aja kasih biskuit gitu kan. Saya sering loh melihat kayak begini. Iya, yang penting anaknya makan gitu. Daripada dia nggak makan sama sekali, gimana? Betul. Padahal kerinduan orang tua itu kan mempunyai anak yang sehat ya. Karena saya pernah melihat anak saya sakit, rasa-rasanya saya aja yang gantiin posisinya. Sedih ya? Sedih banget. Nah, itu kan tidak lepas dari pola hidup, termasuk makanan ini di Helena. Makanan sehat ya? Makanan sehat. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Kalau sudah terlanjur nih Bu Helena, kira-kira gimana nih sebagai parents nih? Apakah tidak ada jalan keluar? Oh ada ya. Harus benar-benar disaksikan. Jangan patah semangat ya. Tapi intinya gini, harus ada kemauan dari para orang tua, bahwa kita mau berubah.
kita dulu mau berubah. Jadi pola pikir kita harus diubah. Dan Jangan gaya hidup lagi nyumpain anaknya. Kok nyumpain anaknya? Iyalah, dengan cara bilang, anak saya memang nggak mau makan apa-apa. Tuh kan, udah diucapkan. Jangan dong. Mulai sekarang jangan ucapkan lagi ya. Kita ganti dengan yang positif. Anak saya sekarang sudah suka makan makanan sehat. Sedang proses gitu. Kata-kata itu magic katanya ucapin kan. terus ya. Dan kita mulai latih dia untuk mencoba perlahan-lahan. Kalau emang udah telanjur picky eater yang nggak mau makan ini ya, nggak mau makan makanan sehat ya. Kita coba dengan melatih dia dengan makanan yang sedikit-sedikit saja, tapi jangan berhenti 10 kali. Misalnya kita mau kenalin dia dengan wortel nih, wortel dia supaya kan beta karotennya bagus tuh buat mata, buat kulit, buat wah bagus deh buat badan anak-anak kita. Nah itu kita latih mungkin jangan langsung yang mentah, ya mungkin direbus gitu buat kan, sop. Direbus udah gitu kita potong bareng sama dia, ya kan, enak. Kita kasih garpu di tangan kiri dia, lalu potong pakai pisau plastik gitu kan, atau pisau yang buat puding gitu. Dia kan senang tuh potong-potong-potong. Tahu nggak sih, ini wortelnya pasti pengen banget. Warnanya bagus ya, Naya? Iya, Ma, bagus ya. Warnanya apa ini? Orange. Wah, dia kayaknya pengen banget loh masuk perut kita. Yuk kita kasih masuk yuk. Ayo, nak pakai garpu. Cek. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dia pengen digigit loh. Dia pengen dikunyah supaya bisa masuk. Dianggap cerita, dibuat cerita gitu. Karena saya bikin begitu sama murid saya. Jadi buncis, dia rebus tuh. Akhirnya masuk semua. Orang tua bilang, kok bisa sih Bu Helen bisa masuk ke bisa masuk ditelan sama anak saya? Pelan-pelan Bu, diceritain. Karena namanya anak-anak kan dunia imajinasinya kan besar ya. Jadi saya ceritain, saya ada kasih gambar tentang perjalanan, bukan gambar sih, video ya, perjalanan makanan menuju usus. Lalu akhirnya nanti disebar ke seluruh tubuh. Dan akhirnya orang itu jadi bodoh atau pintar karena makanannya apa. Gitu kan? Kalau makanannya tidak ada yang dibutuhkan oleh otak kita, misalnya gula, wah, lama-lama nanti dia nggak sehat, susah untuk konsentrasi, nggak cerdas deh. Nah, diceritain seperti itu anak-anak pasti kepancing tuh. Tapi jangan langsung gede-gede, jangan banyak-banyak. Kadang-kadang saya bilang bahwa, anaknya sudah bisa makan ini loh, wortel sama buncis loh. Wah, mamanya bahagia, langsung 1 ember dikasih ya. Anaknya langsung hilang selera lagi. Ya, ilfil lah gitu. Jadi ulang-ulangi paling tidak 10 kali. Jadi kalau hari ini dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita kasih lihat dan kasih gambar. Jangan dimarah-marahin, jangan dibentak-bentak, jangan dibuat suasananya menegangkan, menakutkan, ancaman. Bisa jadi traumatis. Makin benci dia nanti sama sayur gitu. Terus mungkin kita bikin bentuknya yang menarik, misalnya ini nasi nih, ya kan nasi kan, kita gepengin gitu kan, bikin bunderan gitu loh Bu Jelly, lalu dikasih matanya wortel gitu, ntar bibirnya dikasih dari tomat gitu kan, kita potong kecil-kecil kita makan gitu. Kamu yang mata kiri atau kanan? Kiri, ya udah sama-sama ya, satu ya, hap gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa lama banget ya, terus putus asa, jangan, tenang aja. Kayak orang kan, kita mungkin yang nggak pernah ke Jepang lihat wasabi rasanya apaan sih, pahit-pahit gak jelas gitu. Tapi kalau kita udah coba sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama enak juga ya gitu kan. Kayaknya kalau makan makanan Jepang nggak pakai wasabi kayak ada masalah deh. Kayak ada yang kurang. Gitu. Nah, anak-anak juga begitu. Diperkenalkan pelan-pelan. Saya juga punya pengalaman, anak saya yang perempuan tuh, saya bikin sayur oyong, tahu kan oyong tuh kegambas gitu. Itu kalau saya masak dulu tuh suka marah-marah, Mam, ini sayur paling nggak enak, ini nggak ada rasanya, bla 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 bla. Tapi setelah dia kuliah di Solo, terus pas pulang, Mam, boleh nggak Mama bikinin itu dong, sayur oyong? Loh, bukan kamu nggak suka dulu, tuh kan? Kita ulangi lama-lama ntar tertanam di otak dia. Yang penting suasananya menyenangkan pada saat kita makan. Jadi intinya di sini Bu Helena, kita jangan menyerah nih untuk anak ini ya. Harus dengan usaha yang gigih, pelan-pelan. Iya, kita harus ingat bahwa isi piringku itu harus meliputi karbohidrat, protein, vitamin, ya kan, dan juga mineral gitu. Jadi kalau untuk kabar baik untuk ibu-ibu di luar sana, kalau anaknya masih suka GTM, gerakan tutup mulut untuk makanan sehat, nah inilah, jangan menyerah untuk memperkenalkan makanan sehat itu
kalau 10 kali pun belum, kita coba aja terus sampai dia mungkin terbiasa. Ganti yang lain, ganti yang lain. Nanti balik lagi ke situ lagi gitu. Ya karena itu juga pengalaman saya Bu Helena waktu 6 bulan. 6 bulan ini kan anak saya yang kedua nggak semua makanan dia suka. Jadi kayak jeruk pertama kali karena asam mungkin ya. Jeruk. Iya. Jadi dia langsung lepeh. Betul itu. Jadi kita memang perlu mengenalkan pada anak-anak kita yang memang secara alamiah, semua manusia sama di seluruh dunia. Memang entah dari dari Tuhan kali ya, dikasih penanda bahwa makanan manis ini baik gitu. Jadi kan memang kan buah-buah yang matang dan baik, tidak ada racunnya biasanya tuh manis. Jadi manis dan gurih itu mudah diterima oleh lidah semua manusia gitu. Tapi kalau asam, pahit itu perlu proses untuk mengenalkannya. Itu juga terjadi, makanya waktu pertama kali saya kasih jeruk dia langsung lepeh. Dia nggak suka. Karena asam ya. Coba cari jeruk yang manis pasti lebih mudah. Iya betul Bu Helena. Jadi tuh waktu 6 bulan terusnya cuman 8 bulan kali ya. Tapi seperti yang Bu Helena bilang diganti-ganti. Buah ini terus balik lagi ke jeruk lagi. Dilepeh lagi, cari jeruk yang agak manis juga, mungkin karena dia sudah tahu jeruk yang asam ya? Jadi sudah kesan buruk mungkin ya, dia lepeh. Sekarang buah kesukaannya jeruk, ya kan? Karena akhirnya dia, ada beberapa juga yang saya lihat yang dia nggak mau makan, sekarang dia sangat senang makan itu. Ternyata memang harus diperkenalkan perlahan-lahan dan terus-menerus, ya. Konsisten dan kasih semangat buat diri sendiri dan buat anak-anak. Jadi kalau misalnya anak yang merasa marah-marah, nggak enak, jangan kecewa. Kita jangan sampai merasa bahwa bersalah gitu. Kita tahu bahwa itu yang terbaik buat dia. Ya sudah saat ini dia nggak mau, besok kita coba lagi. Gitu. Juga secara tidak langsung kita juga di rumah harus hidup sehat dong, Ibu Helena. Jangan sampai anaknya makan kita enggak ya. Ini kok mama kasih saya sayur tapi mama nyemilnya lain, coklat. Itu dia. Nah itu juga penting juga ya Bu Helena. Oke Bu Helena, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pola hidup sehat pada anak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi kita di program Love Your Child dan kita masih membahas topik tentang bagaimana menanamkan pola hidup sehat pada anak. Ibu Helena, tadi kita sudah berdiskusi tentang makanan ya, makanan sehat, bagaimana kita harus membiasakan diri untuk anak itu makanan sehat. Dan memenangkan struggle-nya. Nah, itu dia. Tapi tidak hanya sampai di situ ya Bu Helena, karena kan pola hidup sehat ini luas ya. Ya walaupun makanan sehat tapi diem aja di depan TV nonton terus sakit juga loh anaknya. Ya kan bisa lumpuh loh karena nggak banyak bergerak. Iya. Betul sekali. Jadi selain makanan kita juga perlu ingat bahwa anak-anak perlu kita latih untuk bergaya hidup sehat dengan istirahat yang cukup. Waduh, itu ada lagunya ya. Hidup sehat pilihan kita ya. Hampir aku nyanyikan tadi. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu dia. Aduh, ini ciptaan dokter hebat ini ya. Nah, kemudian juga ini olahraga. Jadi anak-anak kita nih di masa sekarang ini memang boleh saya bilang lebih cenderung pasif ya dibandingkan kita 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang suka berpetualang, suka jalan sana jalan sini, mungkin naik sepeda-sepedahan gitu ya sama teman-teman. Sekarang ini maunya di rumah main game gitu kan, saya lihat ya. Atau di rumah nonton gitu. Pokoknya main games adalah bagian yang tak terpisahkan mungkin sejak pandemi nih ya, gitu kan. Tapi sebetulnya itu bisa kok dilatih. Itu bisa dilatih untuk anak-anak ini sadar bahwa dia butuh itu kalau mau sehat. Jadi kita bisa ajak dia berbicara tentang mimpinya. Mimpi kamu apa sih? Mau jadi apa sih udah besar? Oh, mau jadi tentara gitu misalnya. Mau jadi dokter. Mau jadi apa lagi? Guru. Mau jadi apa lagi ya? Apalah gitu, YouTuber atau siapapun gitu. Nah, kita kasih tahu sama dia. Nggak mungkin kamu bisa jadi dokter yang baik kalau kamu jalannya aja lemes, gitu kan. Kalau kamu mungkin pernapasannya nggak bagus, itu perlu kena sinar matahari. Kalau vitamin D3-nya kurang, tulang-tulang kamu itu nanti tidak kuat. Nanti kamu akan cepat tua loh, gitu. Nanti kamu umur 30-40 kamu udah lemes loh. Kita kasih mungkin contoh-contohnya di Google kan ada tuh.
Nah, jadi untuk anak-anak nih perlu dikasih kesadaran untuk itu. Memang sih kalau anak-anak balita kita lebih banyak kasih contoh, ajak keluar gitu. Kalau kita mau anak-anak kita nggak main handphone, ya kita sendiri juga main handphone. Iya, kita keluar, main bersama, itu masih lebih gampang. Tapi kalau udah belasan tahun, usia teenager, anak remaja, nah ini perlu dikasih pengertian. Ini buat kamu loh. Dan ajak dia masuk klub gitu misalnya, ya kan, supaya mereka berolahraga, entah klub renang, apa kayak dia suka gitu. Saya lihat anak saya bilang gini, kamu pandemi sudah lewat, ya kan, saatnya kamu bisa ikut klub lagi. Terus apa yang kamu mau dalamin? Soccer, Mami. Oke, ikut soccer. Akhirnya kan tanding dia kan, tanding. Cewek terus ini atau cowok. Kalau yang cewek juga dia futsal. Seperti mamanya mungkin. Mungkin karena mamanya dulu narator bola ya di Sahel TV. Jadi maksud saya itu akhirnya membuat dia jadi senang bergerak gitu. Dan tidur yang cukup ini kita mungkin tipsnya adalah ya kasihlah ruangan yang nyaman buat dia. Jangan sampai kita suruh dia tidur nyenyak tapi anak tuh nggak bisa tidur karena kamarnya jadi gudang gitu kan. Semua barang-barang taruh di kamarnya, titip ya Dek, titip ya semua di kamar dia. Kamar ini sumpah banget ya, lama-lama jadi tempat pergudangan. Nah, kasih ruangan cukup, ada ventilasinya, dan mungkin kita bisa bikin jadwal tidur. Ini kita kalau mau sehat, kamu nih perlu 8 jam tidur loh. Berarti jam berapa ya bagusnya tidur kalau bangunnya jam seperti yang kamu mau. Kamu mau jam berapa? Jam 5. Oke, kalau jam 5 berarti jam berapa ya? Oh, jam 10 berarti gitu misalnya. Nah, jadi dikasih kesadaran, pengertian, manfaatnya, keuntungannya, benefitnya apa buat dia dengan pola hidup sehat ini. Dan kasih contoh juga tokoh-tokoh yang menjaga stamina-nya dengan menjaga pola hidup sehat gitu loh. Ya kan, kayak saya suka bilang sama murid-murid saya gini, kalau kamu makan junk food terus, gimana nih kamu jadi pemain bola? Katanya mau jadi pemain bola. Iya, Mem, saya mau jadi pemain bola. Oh iya? Iya, main bola. Nih, saya kasih tahu ya. Nih pemain bola tingkat dunia, lihat di makanannya. Pagi-pagi yang dia makan adalah buah. Diam semua. Siapa yang sudah makan buah? Gitu kan. Terus aku soalnya nggak suka. Ya susah lah kalau main bola kayak gini, susah. Ini tuh lihat deh, semua wajib makan buah dulu, baru makan yang lain. Jadi kalau kamu nggak makan buah, nih tendangannya nggak bagus. Gitu. Jadi mereka langsung ke inspirasi. Termotivasi. Oke, itu sudah gitu kita bikin lomba 17-an, bukan lomba makan kerupuk, lomba makan buah. Wih, hebat sekali. Yang kedua kan, udah gitu kan, itu kan per grup kan. Jadi semua pakai garpunya. Jadi nggak suka makan, cepet dong makan, gitu kan. Jadi lo mau makan semangka, lo mau makan pisang gitu. Karena ada yang nggak bisa makan buah loh, Ibu Helena itu. Betul. Saya lihat sendiri kok anak-anak yang nggak makan buah, nggak makan sayur, tapi orang tuanya nyerah gitu. Tapi setelah dikasih cerita, dikasih narasi, ya pengertian sama dia bahwa itu buat dia, dan apa yang terjadi, tubuh kamu menangis loh nak ketika kamu gak kasih buah. Dan katanya ada penelitian, coba kamu baca penelitian nih, katanya kalau orang yang gak makan buah lebih gampang kena penyakit loh, gitu kan. Udah, mereka langsung kebayang, hah, penyakit apa, Mem? Saya kasih tampilin nih, tuh lihat tuh mukanya serem kan, ini karena gak makan buah gitu. Udah, anak-anak mah gampang kok sebenarnya, tinggal kita mau berusaha atau enggak. Intinya anak-anak itu sama dengan kita, nggak mau kok kalau dia mengalami hal buruk gitu. Jadi kalau kamu mau hal yang baik terjadi sama diri kamu, mau nggak seperti artis Korea ini, cantik kan? Ini makannya buah nak, gitu. Semangat dia Bu, sangat. Iya. Jadi ada motivasi positif ya, betul. Antara kita pola hidup sehatnya. Kebanyakan yang kita bahas tadi tentang makanan, pola tidur, terus olahraga juga, dan kena sinar matahari ya. Iya, betul. Terus ini juga jaga kebersihan ya. Kita latih anak kita juga untuk terbiasa pulang dari manapun harus cuci tangan. Dan cuci tangan juga kan perlu dilatih untuk ini ya, untuk apa namanya, selama 2 menit ya. Nyanyi aja lagu Happy Birthday. Iya. Happy Birthday 2 kali. Panjang sekali kan itu dia. Tangannya itu. Itu dia. Jadi Happy Birthday itu sampai 2 kali itu selesai. Itu udah cukup itu. Cuci tangan yang baik seperti betul apa. sekali.
Oke, baik Ibu Helena, kita mungkin langsung aja ke closing statement. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa, kita punya tanggung jawab besar kepada anak-anak kita untuk membuat mereka bisa menjadi pribadi yang sehat, generasi yang lebih baik dengan tubuh yang sehat. Mari kita ajak mereka dan berikan contoh serta apresiasi pada saat mereka melakukan pola hidup yang sehat untuk kemajuan diri mereka dan kemajuan negeri ini. Baik, Ibu Helena, baik sekali ya episode kita kali ini yang membahas tentang bagaimana menanamkan pola hidup sehat pada anak. Terima kasih untuk Ibu Helena. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mari kita jadikan generasi yang lebih baik. Tuhan kiranya memberkati, sampai bertemu di episode Love Your Child selanjutnya.